Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan tips yang mungkin bisa kalian ikuti atau bisa menjadi pengetahuan aja ya. Jadi ini adalah mobil saya Xpander Exit. Jadi ini berawal dari kegelisahan aja. Jadi ini sebagaimana yang kita ketahui, Xpander Exit itu head unitnya seperti ini, sangat simple. Dia belum touchscreen ya, masih putar-putaran tombol seperti ini. Fungsinya pun terbatas, hanya ada USB di bagian bawah sini ya, di bawah tombol AC. Terus hanya aux gini, jadi ada lubang untuk kabel jack. Dan simple, hanya seperti itu. Tidak bisa Bluetooth, tidak bisa kita gunakan sebagaimana fungsinya head unit touchscreen ya. Jadi ketika saya ingin bernavigasi ke suatu daerah yang saya tidak tahu alamatnya, tidak berpengalaman di daerah yang saya akan kunjungi, akhirnya yang jadi korban adalah handphone pribadi gitu. Handphone pribadi saya gunakan untuk navigasi menggunakan Google Maps, berjam-jam mencari jalan, yang akhirnya handphone saya ini panas, terus baterai otomatis berkurang drastis. Dan kalau itu berulang-ulang dikerjakan ya otomatis kekuatan HP pun ya otomatis berkurang ya. Jadi cepat rusak atau ya umurnya lebih pendek seperti itu. Akhirnya saya bingung gimana caranya ini supaya saya bisa bernavigasi, bisa ada hiburan di sini di head unitnya, seperti nonton video dan sebagainya di head unit ini, dengan budget yang minimalis lah. Saya sempat nyari di internet tentang head unit Android yang cocok dengan Xpander. Ternyata harganya lumayan ya, 2 juta ke atas, bahkan ada yang 5 juta, 6 juta gitu. Ya mahal lah intinya. Dan saya baru ingat ternyata saya memiliki tablet. Nah, ini saya punya tablet. Ini tablet saya beli tahun 2014. Ini udah lama sekali. Ini masih berfungsi normal, cuman kendalanya waktu itu baterainya sudah rusak ya. Baterainya sudah rusak. Tapi saya udah sempat nyari baterainya di online juga supaya ini berfungsi dengan baik. Akhirnya sudah saya perbaikin dan sekarang sudah berfungsi dengan normal. Ini tabletnya 8 in ya, jadi pas sekali ketika nanti dipasang di head unit pengganti. Jadi nanti saya akan memfungsikan tablet lama saya ini menjadi head unit mobil Xpander Exit seperti itu. Selanjutnya, untuk menerapkan tablet ini agar terpasang di head unit sini, head unit Xpander Exit ini yang masih tampilannya simple ya, belum touchscreen, maka ada beberapa komponen yang harus disiapkan ya. Ini juga saya sempat nyari beberapa sumber bagaimana cara menempelkan ini tablet ini ya. Ini tablet berukuran 8 inch, jadi lumayan, ini pas sekali di sini ketika dipasang. Nah, nanti tampilannya seperti ini ketika dipasang ya. Jadi yang pertama, waktu saya cari-cari sumbernya, ternyata pertama kita siapkan namanya magnet. Magnetnya seperti ini. Magnetnya seperti ini bentuknya. Ini nempel ya, ini nempel semua. Ini aslinya satu, ini yang saya pegang ini ada 3 bagian. Jadi ada bagian pertama, bagian pertamanya seperti ini. Ini saya udah pasang, udah saya tempel.
di bagian sini ya. Ini udah saya pasang 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian ini juga ada 3 ya. Ini tadi bagian pertama seperti ini, bagian kedua ini saya tunjukkan. Lah, bagian 2-nya seperti ini. Jadi bagian ini nanti nempel seperti ini. Nah, selanjutnya bagian ketiganya ini ada di sini. Bagian ketiganya ini dia logam tipis gitu. Di sini ada perekatnya, mereknya 3M ini. Lah, bagian tipis ini nanti kita tempelkan ke ini, ke perangkat kita, ke tablet ini, ke tablet saya ini yang Lenovo. Nanti ditempelkan ke bagian belakang seperti ini. Nah, nanti ditempel. Setelah ditempel baru nanti bisa kita pasangkan di perangkat ini. Ini nempel ya seperti ini nanti. Nah, jadi yang pertama ini ya. Yang pertama adalah magnet seperti ini. Ini bisa kalian cari di marketplace, namanya holder magnet kalau nggak salah. Jadi nanti silahkan cari aja. Dan holder magnetnya saya cari yang ukurannya panjang ya, panjang seperti ini. Kalau kalian cari holder magnet, ada berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya sangat pendek sekali, jaraknya pendek sekali. Nah, ini saya beli yang panjang seperti ini. Kenapa saya milih yang panjang? Karena ketika nanti tablet saya dipasang itu tidak membentur ini tombol volume ini. Ini tombol volume ini kan nongol seperti ini. Kalau saya beli yang magnet tipis, nanti otomatis nabrak dengan ini tombol kontrol volume ini ya. Untuk mengatur volume ini nanti nabrak otomatis tabletnya. Kedua, nanti juga nabrak dengan ini kabel jack ya. Nanti yang buat kabel jack yang nanti dicolokkan untuk audio seperti itu. Jadi yang pertama yang disiapkan ini ya, holder magnet. Selanjutnya, agar setelah holder magnet sudah kita pasang seperti ini, yang kita siapkan adalah bagaimana suara dari tablet ini, audionya bisa masuk ke sistem head unit ini, sehingga nanti keluar dari speakernya mobil ya. Jadi pakai ini ya, kabel jack ini. Nah, kabel jack ini juga saya beli di online, silahkan cari. Dan saya mencarinya, dan saya beli yang tipe seperti ini, yang L. Jadi ini yang L ini nanti saya cari yang modelnya L gini seperti ini untuk saya tancapkan ke head unit. Jadi biasanya kan ada yang modelnya dua-duanya tegak seperti ini. Kalau tegak, saya contohkan. Nah, kalau tegak otomatis kan ini lurus seperti ini. Jadi ketika tablet dipasang nanti akan membentur bagian kabel jacknya. Jadi cari yang seperti ini ya. Cari yang seperti huruf L, agar ketika kita pasang ke head unit, dia bentuknya otomatis belok. Jadi tidak lurus. Jadi ketika kita tempelkan head unit di menempelkan tablet, jadi tidak membentur bagian kabel jack seperti itu. Jadi ini ya untuk memindahkan audio. Terus selanjutnya kabel power, otomatis kan namanya tablet juga membutuhkan daya. Jadi ketika kita gunakan kan dayanya juga perlu dicas ya. Maka saya pun beli kabel USB. Kabel USB nanti di powernya kita ambil dari dayanya, kita ambil dari power outlet yang ada di bawah. Seperti itu. Sekarang kita praktekkan ya. Baik, sekarang kita praktekkan, kita terapkan tablet 8 inch
milik saya ini kita terapkan untuk menjadi head unit di expander exit ini. Jadi pertama kita pasang terlebih dahulu holder magnet ini. Nah, jadi nanti bagian yang sini, yang merah ini kita lepas bagiannya dan kita tempelkan di sekitar head unit yang sekiranya pas ya, bisa kita tancapkan terus dia nempel. Dan ini udah saya terapkan, ini saya pasang 2 seperti ini. Selanjutnya saya bagian ini yang lempengan kecil ini, sebentar saya cabut dulu lah. Ini lempengan yang kecil ini kan tadi ada 3 bagian ya, udah saya jelaskan di awal. Bagian yang tipis ini kita tempelkan di perangkat kita. Cuman setelah saya pasang ini, nanti ini mungkin bisa teman-teman ikuti juga ya. Kelemahannya kalau lempengan ini kita terapkan, itu nanti magnetnya sangat licin sekali. Jadi dia nempel tapi nempelnya itu ini kurang kuat ketika ada polisi tidur atau jalan yang rusak. Iya oke, memang dia ini ya, magnetnya kuat sekali, dia nempel. Jadi ketika kita mau mencabut ini susah, lumayan kuat magnetnya. Tapi dia untuk menopang berat tablet ini kurang kuat. Jadi dia memang nempelnya kuat, tapi untuk pergeserannya dia kurang gitu. Jadi saya mengakalinya, jadi saya hanya menggunakan 2 komponen saja. Jadi komponen yang lempengan ini saya tidak gunakan, jadi saya tinggalkan. Yang saya pakai hanya 2. Nah, jadi ini kan dua komponen ya. Nah, ini ada komponen ini. Komponen pertama ini kita tempelkan di bagian sini ya. Nah, ini udah saya pasang di sini ada 2. Nah, komponen yang kedua ini kita fungsikan pengganti ya, kita pengganti lempengan tadi. Jadi ini ditempelkan ke perangkat kita, ke tablet. Nah, tapi kan ini nggak ada perekatnya. Maka ini saya menggunakan lem. Jadi tablet saya ini saya lem. Jadi ini saya lem. Terus bagian tablet ini juga yang buat ditempel ini saya lem pakai lem Ibon ya, lem Fox. Saya gunakan biar kuat. Saya lem lah. Jadi nanti ini lebih kuat. Jadi ini sangat kuat sekali. Jadi terkena guncangan dan sebagainya ini sangat kuat. Jadi tidak jatuh. Waktu saya menggunakan 3 komponen itu memang kuat, tapi ketika ada polisi tidur atau jalan rusak dia jatuh ke bawah. Akhirnya saya menggunakan 2 komponen saja seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini setelah kita pasang seperti ini, maka tinggal kita tempelkan ke head unit yang lama. Nah, ini saya beli 4 ya. Awalnya saya ini beli 4 bagian magnet ini. Cuman saya pasang 2. Jadi awalnya rencana saya pasang 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bagian gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ketika saya udah masang 2, ternyata kok ya, 2 kayaknya cukup ya. Ini saya pasang dulu. Nah, ini seperti ini masangnya, kuat sekali. Nah, awalnya saya rencana akan masang 4. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah dipasang 2 ternyata ini malah lebih bagus gitu. Karena ini bisa digerakkan seperti ini. Nah, bisa digerakkan naik atau turun gitu. Malah jadi fleksibel. Kalau 4 kan dia malah fix, paten seperti ini, tegak terus. Bahkan ketika kita masih membutuhkan ini ya, perpindahan mode aux atau radio, ini kan kita harus ngintip bagian layar head unit aslinya. Ini kan kalau 4 dia fix gini nggak bisa gerak gitu. Otomatis caranya kita cabut dulu, itu kan lebih repot. Kalau cuma 2 seperti ini itu enak. Jadi ini tinggal kalau kita ingin mengubah mode, ingin melihat ini modenya sekarang apa, kan tinggal dinaikkan aja, kita tinggal nengok dari bawah. Seperti itu. Dan ini cukup kuat ya. Nah, ini udah saya pasang. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, tampilannya seperti ini.
Lebih bagus kan daripada yang tampilan awal. Head unit expander exit awalnya seperti ini. Ketika saya terapkan tablet lama saya menjadi head unit, wow, menjadi keren tampilannya seperti itu. Dan ini keren ya tampilannya, seperti head unit bawaan gitu. Ada nama Mitsubishi-nya, ada macam-macam lah menunya. Nanti akan saya jelaskan ya, ini saya menggunakan tema apa ya, dan nanti ini saya jelaskan fitur-fiturnya nanti di video selanjutnya. Jadi seperti ini setelah kita pasang, dan setelah itu kita pasangkan powernya agar daya dari tablet ini selalu cukup. Jadi kita pasang seperti ini. Kita pasang. Nah, sudah terisi, dan selanjutnya kita pasang kabel jack ini. Lah kita pasang yang model L ini untuk ke head unit lama. Ke head unit aslinya maksudnya. Kita tempelkan dulu. Dan ujungnya kita pasangkan ke perangkat tablet ini. Nah, seperti ini. Maka jadilah head unit untuk expander exit ini menjadi lebih bagus ya daripada bawaannya. Ini bisa dioperasikan Bluetooth, terus bisa kita nonton YouTube dari sini, menyetel musik, menyetel film gitu kan, dengan audio yang langsung nyambung dengan audio mobil. Seperti itu kita praktekkan. Misalnya contoh kita menggunakan Google Map, tinggal kita klik saja. Nah, kita langsung terhubung di Google Map. Kita bisa bernavigasi tanpa menggunakan HP atau handphone kita gitu kan. Jadi baterai handphone kita tetap awet. Kita sampai di tujuan, HP kita masih posisi baterai yang cukup untuk beraktivitas. Jadi tidak menggunakan HP kita seperti itu. Terus kita juga bisa menonton YouTube dari sini ya. Biasanya sambil menyetel tontonan atau untuk menemani perjalanan, selama perjalanan kita. Nah, kita bisa menyetel YouTube dari sini. Seperti itu. Kita cek ya, apakah audionya sudah masuk. Kita coba satu. Nah, seperti ini ya. Sudah masuk. Seperti itu. Jadi cukup simple ya. Jadi untuk head unit exit yang saya pakai ini menggunakan tablet lama saya, menjadi lebih maksimal penggunaannya, bisa Bluetooth, bisa video, audio, dan bisa menonton YouTube juga, bisa bernavigasi dengan Google Map seperti itu. Jadi fungsinya lebih banyak lagi. Dengan budget yang sangat minimalis, hanya menggunakan tablet bekas. Dan ini juga perangkat-perangkat lainnya, pelengkapnya juga tidak mahal. Ini saya beli di online cuman 8.000 ini kabel jack ini 8.000. Terus kabel USB ini saya lupa berapa, cuman saya yakin ini nggak mahal. Terus magnet holder saya beli 4 walaupun hanya kepake 2 ya, karena supaya bisa bergerak naik turun seperti ini. Ini satunya saya beli di online dapat harga 9.500 satunya. Jadi saya beli 4 ya, tinggal kalikan 4 aja. Apalagi kalau cuman kalian butuh 2 seperti saya ini, kalau punya cuman butuh 2 maka lebih murah lagi. Jadi tidak sampai 50.000 sudah terpasang head unit seperti ya seperti yang mahal lah, seperti itu.
Mungkin itu dari saya tentang head unit, memfungsikan tablet bekas menjadi head unit mobil seperti itu. Mungkin cukup sekian. Untuk pertanyaan dan sebagainya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.